Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, pada saat ini Dewa Perang juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Situasi medan perang tiba-tiba menjadi Huang Punan melawan Murangbei. Si Mendong melawan Dewa Perang dengan kekuatan satu orang. Huang Punan, Murangbei, Si Mendong, dan Nalansi sebagai 4 jenius dari 4 ras dewa keempatnya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. 4 Raja Dewa bertarung dengan gila. Kekuatan destruksif dari pertempuran antara Raja Dewa sangat mencengangkan. Meskipun 3 Raja Dewa telah sepenuhnya menang, itu akan memakan waktu untuk sepenuhnya mengalahkan Huang Punan. Pada saat ini suara datang dari langit yang jauh lagi. 1 lawan 2. Skill apa itu? Si Mendong, Murangbei, kenapa kamu menjadi begitu bodoh? Dia sebenarnya telah belajar bagaimana menindas lebih sedikit dengan lebih banyak. Mendengar suara itu, Murangbei dan Si Mendong sedikit tersipu dan keduanya mengutuk dalam hati mereka. Sialan, Nalansi, aku tidak akan berpikir dia akan datang secepat ini. Huang Punan memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia bergumam di dalam hatinya. Nalansi, akhirnya ada di sini. 2 sosok dan seorang pria dan seorang wanita keluar dari langit. Pria itu memiliki alis yang indah dan pakaian putih yang berkibar-kibar. Dalam kesan masa lalu orang yang mengolah tubuh fisik seringkali berakhir dengan tubuh yang sangat kuat dan otot kuat di sekujur tubuh mereka. Pria berbaju putih ini adalah Nalansi, seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Nalan. Nalansi telah mencapai keadaan tertinggi untuk kembali ke aslinya dan dia telah menghapus jejak kultivasi tubuh fisiknya. Jadi dia belum menunjukkan berbagai bentuk kultivasi tubuh fisik. Dan wanita cantik di sebelah Nalansi adalah Nalan Kingsue, putri cantik dari keluarga Nalan. Gadis di sebelah Nalansi adalah gadis cantik yang terlihat seperti peri. Wanita itu ternyata adalah Nalan Kingsue. Faktanya identitas asli Nalan Kingsue adalah putri arogan dari generasi ini dalam keluarga Nalan. Di setiap generasi keluarga Nalan akan ada beberapa jenius berbakat, dan para jenius ini umumnya dibudidayakan oleh keluarga. Di antara para jenius ini, seorang pria dan wanita akan dipilih sebagai jenius paling berbakat. Pria dan wanita ini akan disebut putra pilihan surga dan gadis pilihan surga. Nalan Kingsue adalah wanita arogan dari generasi ini. Untuk memungkinkan Nalan Kingsue mendapatkan pengalaman, keluarga Nalan mengirimnya ke Pavilion Abadi ketika dia masih sangat muda. Kemudian Nalan Kingsue mengikuti Xiaoyan ke Changseng Tian. Selama pertempuran dengan Perijilan, dia terluka parah dan ditembak jatuh oleh Perijilan. Keluarga Nalan mengirim seseorang untuk menemukannya dan dia kembali ke keluarga Nalan seperti ini. Selama bertahun-tahun, Nalan Kingsue telah dipelihara dengan lebih baik di keluarga Nalan dan telah membuka tanda dewa keluarga Nalan dan kekuatannya telah tumbuh dengan pesat. Hari ini dia sudah menjadi dewa pertarungan puncak dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah Raja para Dewa. Begitu dia memasuki ranah Raja Dewa, dia akan menjadi Raja Dewa termuda dari keluarga Nalan setelah Nalansi. Di langit Nalansi dan Nalan Kingsue seperti meteor yang mengejar bulan. Si Mendong, kita sudah lama tidak bermain bersama. Ayo bertarung lagi hari ini. Dengan suara rendah, Nalansi bergegas langsung ke kelompok pertempuran dan kemudian mencegah dewa senjata Si Mendong. Keduanya langsung terlibat pertarungan sengit. Buam! Dengan ledakan keras, tinju Nalansi menghantam bagian tombak dan tombak runtuh dalam sekejap. Setelah konfrontasi singkat, mereka berdua membeku dan bertarung lagi. Perang kali ini lebih ganas dan intens dari sebelumnya. Di langit, Nalansi dan Si Mendong memiliki konfrontasi yang sengit. Sementara di sisi lain, Huang Punan bertarung dengan panik dengan Murangbei dan Dewa Perang. Pertempuran di kedua sisi tidak dapat dipisahkan dan intens. Meskipun kedatangan Nalansi telah berbagi beberapa tekanan pada Dewa Pedang Huang Punan, dia masih merasakan beberapa tekanan dalam pertempuran antara Huang Punan dan Murangbei dan Dewa Perang. Tepat ketika para dewa besar bertarung dengan sengit, hati para dewa tiba-tiba melonjak.
Adapun Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xun Er, Sailin, Nalan Qingsue, dan lainnya yang bertarung di kejauhan, ekspresi mereka berubah. Dan kemudian mereka melihat ke area di mana Xiaoyan ditahan oleh gunung dengan sedikit terkejut. Puncak gunung di daerah itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu di bawah tanah yang akan menembus puncak gunung dan bergegas keluar. Getaran di puncak gunung menjadi semakin keras, seluruh bumi mulai pecah dan robek, dan jurang besar menyebar di tanah. Mungkinkah seseorang akan dipromosikan menjadi Raja Dewa? Huang Punan, Murengbei, dan yang lainnya terkejut di dalam hati mereka, bahwa sangat sulit untuk dipromosikan dari Dewa Perang menjadi Raja Dewa. Di 9 langit dan 10 bumi ada banyak dewa pertarungan, tetapi tidak banyak Raja Dewa. Setiap kali seorang Raja Dewa lahir, itu pasti akan menyebabkan penglihatan di langit dan bumi, menciptakan sensasi besar di 9 langit dan 10 bumi. Baru saja beberapa Raja Dewa memiliki firasat kuat di hati mereka. Firasat itu menunjukkan bahwa seseorang akan dipromosikan menjadi Raja Dewa. Mungkinkah Xiaoyan? Xiaoyan akan dipromosikan menjadi Raja Dewa. Beberapa dewa memikirkan satu orang pada saat yang sama di hati mereka. Xiaoyan yang dihancurkan di bawah gunung dan tidak ada orang lain. Oleh karena itu, orang yang akan dipromosikan menjadi Raja Dewa pastilah Xiaoyan. Pada saat ini wajah beberapa Raja Dewa besar bergetar. Xiaoyan ditembak jatuh oleh Dewa Perang dan ditahan oleh lebih dari selusin puncak gunung. Ini benar-benar luar biasa. Selain kaget, beberapa Raja Dewa yang bertarung senang dan ada juga yang khawatir. Huang Punan dan Nalansi tentu saja senang. Sementara Murongbei, Si Mendong, dan Dewa Perang sangat kesal. Terutama Dewa Perang, wajahnya menjadi sangat jelek saat ini. Dia menjatuhkan Xiaoyan dan menggunakan lebih dari selusin puncak gunung untuk menahannya. Dia tidak hanya tidak membunuh Xiaoyan, tetapi malah mempromosikan Xiaoyan untuk dipromosikan menjadi Raja Dewa. Dewa Perang merasa sangat tertekan. Ketika beberapa Raja Dewa besar berspekulasi bahwa Xiaoyan akan dipromosikan menjadi Raja Dewa, sebuah penglihatan tiba-tiba turun di antara langit dan bumi. Dan awan warna merah besar tiba-tiba naik di kehampaan yang jauh. Awan merah memancarkan napas panas yang tak tertandingi. Duar, duar, duar. Pada saat ini suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dan selusin puncak yang menekan ke arah Xiaoyan segera meledak. Kekuatan dari 3 alam dan dewa berjuang dihantam oleh batuan Jun dan langsung ditabrak. Semua orang mati-matian melarikan diri ke kejauhan karena kerusuhan langit dan bumi yang disebabkan oleh promosi Raja Dewa sangat menakutkan. Sinar cahaya warna merah itu menghubungkan langit di atas tanah dan bawah. Pada saat ini, seluruh dunia diselimuti cahaya merah yang menyilaukan dan kerusuhan energi antara dunia dan bumi berkumpul dengan panik menuju awan warna merah. Hanya dalam waktu singkat, awan di langit telah benar-benar berubah menjadi cahaya merah, menembak ke tanah. Duar! Pada saat ini bersama dengan ledakan besar yang tak tertandingi, seluruh tanah tiba-tiba meledak. Meskipun sosok itu mengenakan jubah hitam, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah terang. Mata Xiaoyan sedikit tertutup pada saat ini. Cahaya merah terang terus bersinar. Pada saat tertentu Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah di matanya menyala hebat, menyilaukan dunia. Dan 2 sinar melesat keluar dari matanya. Di kejauhan, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya terkena 2 cahaya merah di mata Xiaoyan dan tubuh mereka secara spontan langsung berubah menjadi abu. Ketika dia membuka matanya, musuh yang kuat itu musnah dan Xiaoyan sangat kuat. Xiaoyan akhirnya dipromosikan menjadi Raja Dewa dan menjadi kekuatan Raja Dewa yang nyata. Semua ini berkat Dewa Perang. Sebenarnya, sebelumnya Dewa Perang menembak jatuh Xiaoyan dan kemudian menggunakan lebih dari selusin puncak gunung untuk menahannya. Jika itu orang lain, dia pasti akan mati. Tetapi Xiaoyan memiliki harta baju besi ciptaan dunia. Meskipun Dewa Perang menyerang dengan ganas, dia tidak memberi Xiaoyan kesempatan. Dewa Perang tidak hanya membahayakan Xiaoyan, tetapi malah benar-benar merangsang potensi Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan menerobos penghalang Dewa Perang dalam satu gerakan, dan akhirnya dipromosikan ke ranah dunia Raja Dewa. Apakah ini kekuatan Raja Dewa?
Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba ada garis-garis kekuatan suci terus-menerus bersinar di atas tinjunya. Pada saat ini Xiaoyan merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi besar yang tak terbatas. Melihat bahwa Dewa Perang bertarung dengan Huang Punan dengan liar di langit, Xiaoyan segera datang ke hadapan Dewa Perang dan mencegahnya. Kekuatan dewa yang luas dan luar biasa mengamuk bergegas menuju Dewa Perang. Dewa Perang meraung, aura yang kuat meletus, dan kekuatan luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan kekuatan dari Xiaoyan. Setelah Dewa Perang terjerat oleh Xiaoyan, tekanan pada Huang Punan Dewa Pedang sangat berkurang. Sebelumnya Huang Punan ditekan oleh Dewa Perang dan Murangbei. Pada saat ini tanpa musuh yang tangguh dari Dewa Perang, semangat Huang Punan sangat terangkat dan dia mulai menyerang balik dengan panik terhadap Murongbei. Di sisi lain, Nalansi dan Si Mendong masih dalam pertempuran yang tidak dapat dipisahkan. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik untuk saling membunuh sepenuhnya. Untuk sementara waktu, beberapa raja dewa besar di langit mulai dengan panik memulai duel puncak. Huang Punan memegang pedang di tangannya dan energi pedang yang ganas dan tak tertandingi terus menebas. Sebuah pisau panjang di tangan Murongbei menari dengan cepat dan menyapu dunia. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan dengan liar di langit. Di sisi lain, Si Mendong memegang tombak panjang dan bayangan tombak memenuhi langit tersapu keras ke sekeliling. Menghadapi serangan sengit Si Mendong, Nalansi bertarung dengan mantap. Pertarungan paling intens tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan dan Dewa Perang. Xiaoyan bersumpah untuk membunuh Dewa Perang, untuk membayar rasa malu sebelumnya. Dan Dewa Perang bahkan lebih bertekad untuk membunuh Xiaoyan, untuk membalas kebencian sebelumnya. Oleh karena itu, keduanya tanpa pamrih dan melancarkan serangan satu sama lain dengan panik. Saat pertempuran berlangsung, keseimbangan kemenangan berangsur-angsur miring ke arah Xiaoyan. Pistol roh! Dewa Perang terus mengganti segel dengan kedua tangan. Kemudian dia memegang tombak panjang di tangannya dan bergegas menuju Xiaoyan. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari sekitar Dewa Perang dan melahapnya langsung ke arah Xiaoyan. Api yang berbeda berubah menjadi naga. Long Xiao Jiu Zhong Tian. Xiaoyan berteriak pelan dan kemudian sidik jarinya berubah dengan cepat. Penguasa abadi, api abadi diringkas dalam sekejap dan kemudian dengan momentum yang mengerikan, dia dengan keras menabrak Dewa Perang. Gelombang api yang mengerikan, ombak yang berguling, dan gelombang api yang menakjubkan menyebar ke arah Dewa Perang dengan kecepatan yang sangat cepat. 23 jenis api yang berbeda dengan cepat bergabung di langit. Dalam sekejap, naga api besar berwarna-warni telah digabungkan. Naga api itu membawa kekuatan menghancurkan langit. Pada saat ini hampir semua orang benar-benar terguncang oleh pukulan mengejutkan Xiaoyan. Huang Punan di dekatnya, Murongbei, Si Mendong, Nalangsi, para dewa jauh, dewa api, dewa petir, dan banyak dewa lainnya semuanya memandang ke arah Xiaoyan dengan kaget. Pukulan itu telah mencapai batas ranah Raja Dewa. Bagaimana mungkin Xiaoyan menjadi Raja Dewa baru? Faktanya bagaimana banyak Raja Dewa tahu bahwa pukulan barusan hampir menghabiskan semua upaya Xiaoyan. Xiaoyan telah menggunakan Yihua selama beberapa dekade dan telah bersama Yihua sepanjang hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Yihua telah menjadi bagian dari hidupnya. Hari ini penggunaan api yang berbeda telah mencapai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, setelah dia dipromosikan menjadi Raja Dewa, naga api yang berbeda yang dia tunjukkan mengandung kekuatan yang jauh melampaui kekuatan Raja Dewa biasa. Naga itu mengaum, dan naga api besar menyapu semua rintangan. Saat bayangan senjata mengenai naga api, ia runtuh dan hancur. Kecepatan naga api sangat cepat, dan semua orang hanya bisa melihat nyala api besar yang menghantam tubuh Dewa Perang dengan ganas. Dan kemudian langsung menembus tubuh Dewa Perang. Dan lubang darah besar muncul di tubuh Dewa Perang. Dewa Perang tidak bisa mempercayainya. Dia dikalahkan seperti ini, dan yang mengalahkannya adalah Raja Dewa yang baru saja dipromosikan. Pada saat ini Dewa Perang memandang Xiaoyan, seolah-olah dia sedang melihat monster. Dewa Perang menjadi gila. Tiba-tiba cahaya darah melonjak di tubuhnya.
lubang darah yang dihasilkan dengan cepat bergabung kembali, dan dalam sekejap tubuh Dewa Perang dikembalikan ke keadaan semula. Melihat ini, Xiaoyan berkata di dalam hatinya, "Ini tidak mungkin. Mungkinkah dia adalah mayat hidup legendaris Xiao Qiang?" Dewa Perang dalam keadaan gila akan lebih menakutkan, karena begitu Dewa Perang memasuki keadaan gila, dia pasti akan mati. Armor pertempuran penciptaan kerasukan. Xiaoyan mendengus di dalam hatinya, dan segera seluruh tubuhnya menyilaukan dengan cahaya kemasan, dan armor pertempuran penciptaan dengan cepat menutupi tubuhnya. Armor pertempuran kejadian. Ya Tuhan, ternyata itu adalah baju jira dari Dewa Penciptaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin armor pertempuran penciptaan ada di tangan orang itu? Melihat Xiaoyan dengan cahaya keemasan terang di langit, semua orang sekali lagi terkejut. Rune Dewa Penciptaan, buka! Jejak tangan Xiaoyan mengembun, dan di dahinya cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus. Itu benar, pola klan dari Protos Penciptaan adalah karakter Pan dan Dewa Penciptaan yang menciptakan dunia dan menciptakan segala sesuatu saat itu adalah Pangu. Pangu menciptakan langit dan bumi, menciptakan 9 langit dan 10 bumi. Keturunan Pangu dikenal sebagai klan Pan, juga dikenal sebagai klan Dewa Penciptaan. Xiaoyan mengenakan armor pertempuran penciptaan, seperti kelahiran kembali Dewa Penciptaan, memancarkan aura dewa yang kuat ke seluruh tubuhnya. Melihat perubahan Xiaoyan, Dewa Perang memiliki ekspresi suram. Dia bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan berteriak keras dan tubuhnya dengan kasar menyapa Dewa Perang. Dewa Perang mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan sebuah tinju menghantam dengan marah mengenai dada Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan mengabaikan pukulan dari Dewa Perang. Kekuatan meninju tirani segera menghancurkan dan menghantam wajah Dewa Perang dengan keras. Melihat ini, Dewa Perang terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoyan begitu kejam. Duar! Dengan dentuman keras, Xiaoyan dan Dewa Perang saling pukul hampir bersamaan. Kekuatan yang melonjak menghantam Xiaoyan dengan keras. Karena Xiaoyan mengenakan armor penciptaan, semua kekuatan menakutkan ditentang oleh armor penciptaan. Dan Xiaoyan tidak menderita kerusakan apapun. Di sisi lain, Dewa Perang secara langsung tragis. Tinju Xiaoyan dengan energi yang tak tertandingi menghantam wajahnya dengan keras. Langsung menghancurkan pipinya menjadi merah dan tubuhnya menghantam tanah seperti meteorit. Duar! Xiaoyan bergegas langsung ke Dewa Perang, lalu mengambil Dewa Perang, menyeret Dewa Perang dan menghancurkannya ke arah gunung. Duar! Dewa Perang menabrak gunung, langsung menghancurkan gunung, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling. Xiaoyan bergegas menuju Dewa Perang lagi. Kali ini, Dewa Perang bersiap dengan baik. Ketika Xiaoyan mendekat, dia bergegas keluar, lalu mengambil tubuh Xiaoyan dan bergegas menuju gunung. Bum 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 bum. Tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan lebih dari selusin puncak gunung satu demi satu, dan semua puncak gunung itu hancur berkeping-keping. Untungnya Xiaoyan memiliki perlindungan dari armor pertempuran penciptaan dan tidak mengalami banyak kerusakan. Xiaoyan bergegas keluar dari gunung dan menyerang Dewa Perang. Segera keduanya bertarung dengan panik. Hiat, juger. Ini pertarungan yang paling brutal. Keduanya bertarung dalam jarak dekat. Masing-masing pukulan saling memukul dengan keras. Keduanya bertarung mati-matian di tanah. Entah Dewa Perang terlempar ke puncak gunung atau Xiaoyan terhempas ke tanah. Keduanya bertarung dengan gila. Karena Xiaoyan memiliki perlindungan dari armor, dapat dikatakan bahwa dia sudah tak terkalahkan. Dan Dewa Perang telah berubah menjadi keadaan gila yang tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, hasil akhir dari pertempuran ini dapat dibayangkan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.